Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin yang kami muliakan, pada pertemuan yang terakhir telah kita selesaikan pembahasan tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil jinazah fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jinazah, bersegeralah kalian dalam mengurusi jenazah. Fa innaha in taku salihah, karena sungguhnya apabila jenazah tersebut adalah jenazah orang yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu merupakan sebuah kebaikan yang akan kalian persembahkan untuknya. Wa in taku siwa dzalik, namun jika tidak demikian, artinya dia bukan jenazah orang yang saleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang akan kalian letakkan dari leher-leher kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar segera mengurusi jenazah seorang mayit. Dan perintah ini mencakup semua fase dalam pengurusan jenazah, mulai dari memandikan jenazah seorang mayit, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, membawanya ke kuburan sampai memakamkannya. Maka semua fase tersebut hendaknya dilakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda, jangan ditangguhkan, kecuali kalau ada udzur yang syar'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hikmahnya kepada kita. Kenapa prosesi jenazah tersebut hendaknya segera dilakukan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya adalah fa innaha in takus salihah. Kalau dia adalah jenazah orang yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu adalah sebuah kebaikan yang akan kalian persembahkan untuk mayit tersebut. Karena seorang mayit akan segera merasakan nikmat kubur ketika dia adalah orang yang soleh. Dan sebaliknya, kata beliau, wa in taku siwa dzalik, namun apabila dia bukan jenazah orang yang soleh, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang akan segera kalian
letakkan dari leher-leher kalian. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau mayitnya adalah mayit orang yang soleh, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku. Dia ingin segera merasakan nikmat kubur. Namun sebaliknya, kalau dia adalah jenazah orang yang tidak soleh, orang yang fasik, orang yang buruk akhlaknya, maka dia akan merasa takut dan mengatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha, duhai celakanya aku, kemana kalian akan membawa jenazahku? Kata Nabi SAW, yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan, segala sesuatu akan bisa mendengar suaranya kecuali manusia. Walau sami'al insan lasu'iqa, kalau seandainya manusia bisa mendengarnya, pasti dia akan pingsan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting terkait dengan pembahasan kita. Yang pertama, awalan istihbabul isra' bi tajhizil mayyit wa fi hamlih, disunahkannya untuk bersegera mengurusi jenazah mayit, wa fi hamlih, dan dalam membawa jenazah tersebut ke kuburan. Dengan tegas Nabi SAW menyatakan dalam hadis tadi, asri'u bil jinazah, kata beliau, bersegeralah kalian dalam mengurusi jenazah seorang mayit. Lakin bi ghairi sur'atin yahsulu ma'aha dhararun 'alal janazah aw 'alal musyayyi'in. Kata beliau rahimahullah, namun jangan terlalu cepat sehingga bisa membahayakan jenazah tersebut, aw 'alal musyayyi'in, atau bisa merugikan orang-orang yang mengantar jenazahnya. Kalau langkah kakinya terlalu cepat, maka mungkin bisa saja jenazah tersebut akan rusak karena banyak mengalami benturan dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin jenazahnya akan jatuh dari keranda atau yang semisalnya. Dan orang-orang yang mengantar jenazahnya juga akan tertinggal jauh. Mereka tidak akan bisa mengikuti di belakang jenazah tersebut. Maka yang benar adalah langkahnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ini penting untuk kita ketahui. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa metode ketika membawa jenazah adalah dengan metode tarbi 4 orang. Ya, mereka membawa keranda menuju ke kuburan. Kalau sekiranya jauh, maka boleh bergantian ketika membawa keranda tersebut. Sunahnya adalah dengan berjalan kaki. Boleh dengan kendaraan kalau memang ada maslahatnya. Mungkin kuburannya sangat jauh, maka tidak masalah. Namun sunahnya adalah dengan berjalan kaki. Kemudian faedah berikutnya, yuqayyadul isra' bima idza lam yakun al-mautu faja'atan. Kata beliau rahimahullah, dianjurkannya bersegera untuk mengurusi mayat tersebut idza lam yakunil mautu faja'atan, adalah jika kematiannya tidak mendadak. Yukhsha an yakuna ighma'an, karena dikhawatirkan dia hanya sekedar pingsan. Sehingga kalau kematiannya mendadak, maka jangan langsung segera diurusi jenazahnya. Fayan bagi alla yudfana hatta yatahaqqaqa mautuh, sehingga hendaknya jangan langsung dimakamkan sampai bisa dipastikan kematiannya. Pernah kita bahas pada bab sebelumnya, ketika seseorang meninggal maka dipastikan kematiannya, apakah dengan dicek detak jantungnya, dicek denyut nadinya,
kalau perlu mendatangkan ahli medis untuk memastikan kematiannya. Kalau sekedar pingsan atau mati suri, maka dikhawatirkan ketika dimandikan atau dikafani dia akan bangun sehingga geger nanti kaum muslimin. Ada juga kasus ketika dibawa dengan keranda tiba-tiba bangun mayitnya, ternyata cuma pingsan atau mati suri. Maka penting untuk dipastikan kematiannya. Kemudian kata beliau, au yakunu fi ta'khirihi maslahah, atau boleh ditunda prosesi pemakaman jenazah seorang mayit ketika ada maslahatnya. Min kasratil musallin. Nah, seperti apa contoh kemaslahatan tersebut? Kata beliau, min kasratil musallin, agar orang yang mensolatinya semakin bertambah banyak. Semakin banyak orang yang mensolatinya maka semakin afdal. Dan pernah kita sampaikan kalau jumlahnya sampai 40 orang dan semuanya bertauhid, maka bisa menjadi syafaat bagi si mayit. Sehingga tidak masalah ditunda sebentar untuk menunggu kedatangan orang-orang yang akan mensolati jenazahnya. Au hudhuri aqaribih, atau dalam rangka untuk menunggu kedatangan kerabatnya. Mungkin ada yang tinggal di luar kota, maka tidak masalah kalau hanya memakan waktu mungkin setengah jam atau 1 jam ditunggu sampai mereka datang untuk mensolatinya, untuk melihat wajahnya ya sebelum dimakamkan, untuk mencium wajahnya, maka tidak masalah ditunggu. Namun dengan syarat, kata beliau rahimahullah, walam yukhsha alaihil fasad, selama tidak dikhawatirkan jasadnya akan rusak. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, maka jangan ditunda-tunda, langsung dimakamkan saat itu juga. Kemudian salisan, faedah yang ketiga, fihi talabu musahabatil akhyar wal ibti'ad 'anil asyrar. Adanya anjuran untuk mencari teman-teman yang baik akhlaknya, wal ibti'ad 'anil asyrar, dan menjauh dari orang-orang yang buruk akhlaknya. Kalau dengan mayit yang buruk akhlaknya saja, kita dianjurkan untuk segera berpisah darinya. Kata Nabi SAW, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, segera makamkan dia. Karena itu adalah keburukan yang akan kalian segera letakkan dari leher-leher kalian. Bisa kita bayangkan, padahal dia sudah mati, namun kita tetap dianjurkan untuk segera berpisah darinya. Apalagi orang yang masih hidup dan akhlaknya buruk, bisa bicara, bisa bergerak, bisa memberikan pengaruh, maka tentunya kita harus lebih waspada. Dan cukup banyak ayat atau hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Anjuran untuk memilih teman-teman yang soleh, yang akhlaknya baik, dan menjauh dari orang-orang yang akhlaknya buruk. Rabi'an, kemudian faedah yang keempat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, man kana mudhiran lil Islam, siapa saja yang menampakkan keislaman, secara zahir dia terlihat sebagai orang Islam, sholat di masjid, puasa Ramadan, membaca Al-Quran, yang semisalnya, fa innahu tajri alaihi ahkamul Islam adh-dhahirah, maka berlaku padanya hukum Islam yang zahir. Dia disikapi sebagai seorang muslim, minal munakahah wal muwarasah wa taghsilihi wa salati alaihi wa dafnihi fi maqabiril muslimin wa nahwi dzalik. Dalam hal pernikahan, maka dia boleh dijadikan sebagai wali atau saksi dalam pernikahan. Wal muwarasah, dalam pembagian harta warisan, dia juga berhak untuk mewarisi harta keluarganya. Wa taghsilihi wa salati alaihi
wa dafnihi fi maqabiril muslimin, memandikannya secara syar'i, mensolatinya dan memakamkannya di kuburan-kuburan kaum muslimin, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Sembelihannya boleh dimakan, kemudian kita boleh mengucapkan salam kepadanya. Karena kita dituntut untuk menilai seseorang itu dari kondisi lahiriahnya saja. Kalau dia menampakkan diri sebagai seorang muslim, maka perlakukan dia sebagai seorang muslim. Adapun urusan kalbunya, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau kita mengetahui bahwa dia adalah seorang penyembah berhala misalnya. Dia sholat di masjid, dia puasa Ramadan, namun dia menyembah berhala misalnya. Atau dia seorang dukun misalnya, benar-benar dukun, maka tidak boleh untuk mensolati jenazahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-165. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari sahabiyah, dari seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kata beliau radhiyallahu anha, kami telah dilarang untuk mengikuti jenazah wa lam yu'zam alaina, namun tidak ditekankan larangan tersebut terhadap kami. Dalam hadis yang ringkas ini, sahabiyah, seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Atiyah radhiyallahu anha, mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabat wanita untuk mengikuti jenazah di kuburan. Namun beliau menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak ditekankan. Dalam arti hukumnya sekedar makruh, tidak sampai haram. Makruh dalam arti kalau dilakukan maka tidak mengapa. Namun jika ditinggalkan maka berpahala. Ini hukumnya khusus berlaku bagi seorang wanita muslimah. Makruh untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Adapun bagi seorang muslim laki-laki maka disunahkan untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, nahyun nisa'i anittiba'il janaiz, adanya larangan bagi kaum wanita untuk mengikuti jenazah, mengiringi jenazah tersebut sampai ke kuburan. Apalagi kalau sampai terjadi ikhtilat, campur baur antara wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi kalau sampai berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, naudzubillah min dzalik, maka tentu lebih tidak diperbolehkan. Kemudian faedah berikutnya, illatun nahyi anna nisaa la yutiqna mithla hadhil masyahid al-muhzinah wal mawaqif al-mu'athirah. Hikmah larangan tersebut, kenapa seorang wanita muslimah dilarang untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Kata beliau rahimahullah, hikmahnya adalah karena sungguhnya kaum wanita tidak akan mampu untuk menghadapi momen-momen yang menyedihkan. Farubbama dhahara minhunna minat tasakhut wal jaza', sehingga mungkin akan muncul dari mereka kemarahan dan rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sampai berteriak histeris atau meratapi mayit atau bahkan pingsan dan lain sebagainya. Karena biasanya seorang
wanita itu hatinya lembut dan kesabarannya kurang kuat. Tidak sebagaimana seorang lelaki yang secara umum memiliki ketabahan dan ketegaran ketika menghadapi berbagai musibah duniawi. Ma yunafis sabra al-wajib, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut akan menghilangkan kesabaran yang diwajibkan atas seorang hamba. Wajib bagi seorang muslim untuk sabar dalam menghadapi musibah duniawi. Sabar dalam arti berusaha untuk menahan kalbu, lisan dan anggota tubuh dari perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Itu pengertian sabar dalam menghadapi musibah duniawi. Kalbunya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya juga demikian, harus dikondisikan. Jangan sampai kemudian muncul ucapan-ucapan yang tidak baik. Mencela, meratapi mayit dan lain sebagainya. Kalau sebatas menangis maka boleh, dengan tangisan yang wajar dan tidak berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis ketika putra beliau meninggal dunia. Demikian halnya seluruh anggota tubuh juga harus dijaga. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Seperti misalnya berguling-guling di atas lantai, melempar benda pecah belah dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata beliau, bukan termasuk golongan kami yang ancamannya sangat keras. Seseorang yang ketika tertimpa musibah kemudian dia menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju dan berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Itu definisi sabar dalam menghadapi musibah duniawi. Menjaga kalbu, lisan dan seluruh anggota tubuh dari perkara yang diharamkan dalam Islam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya yang ketiga, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal suatu larangan itu adalah haram. Ini sebuah kaidah yang diakui oleh para ulama. Adanya suatu larangan memberikan faedah bahwa hukumnya adalah haram. Dan Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam hadis tadi mengatakan, nuhina, kami telah dilarang. Illa anna Ummu Atiyah fahimat min qarinatil hal anna nahyahunna an ittiba'il janaiz laysa jaziman muakkada. Hanya saja Ummu Atiyah memahami dari berbagai indikasi yang ada bahwa larangan bagi kaum wanita untuk mengiringi jenazah laisa jaziman muakkada, bukanlah larangan yang ditekankan. Dalam arti hukumnya tidak sampai haram, namun sekedar makruh. Makruh dalam pengertian tadi. Kalau dilakukan boleh. Kalau kita bicara hukumnya maka boleh, silakan kaum wanita untuk melakukan hal tersebut. Namun kalau ditinggalkan maka berpahala. Tinggalkan hal tersebut lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sampai muncul hal-hal yang tidak diinginkan, ikhtilat sama laki-laki yang bukan mahramnya, berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan lain sebagainya, maka hendaknya ditinggalkan hal tersebut dan insyaallah berpahala. Adapun bagi kaum laki-laki telah kita sampaikan tadi bahwa hukumnya adalah sunnah untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Dan ketika ikut mensolati jenazahnya sampai selesai pemakaman, maka dia akan mendapatkan 2 qirot,
1 qiraat sama dengan gunung Uhud, gunung yang sangat besar. Kalau sekedar mensolati jenazahnya, maka hanya mendapatkan 1 qiraat. Jabalun azim, kata Nabi SAW. 1 qiraat sama dengan gunung yang sangat besar. Pahalanya sangat luar biasa. Nanti akan kita bahas insyaallah pada hadis berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.